Karena Cheng Ho ini pakai ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah dan utlubul ilmal bisin. Para keluarga dan undangan yang saya hormati, hari ini berbahagia. Ini peristiwa terulang Cheng Ho sama Hasanuddin. Jadi mudah-mudahan ini hari saya nobatkan topi Cheng Ho, karena Cheng Ho ini pakai ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah dan utlubul ilmal bisin. Ini mudah-mudahan dua keluarga dengan ilmu ini jadi itibar nasional, itibar dunia, sehingga mudah-mudahan keluarga baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Allahu Akbar. Silakan disematkan kopiah berwarna merah sebagai gelar Cheng Ho diberikan kepada Bapak Haji Sarabi Bedil, dan juga kopiah merah kepada pengantin baru Haji Sarip Sarabi. Memandang semarak berjuta lampion yang bertebaran dilengkapi pijar-pijar kilau cahaya, konfigurasi atraksi parade kembang api penuh fantasi menghias permukaan bumi, membawa pikiran mengenang sejarah panjang kelahiran budaya Tahun Baru Imlek disertai kata indah Gongsi Facai. Setelah ditelusuri ternyata Gongsi Facai bukan ungkapan selamat tahun baru, padahal sebenarnya untuk mengucapkan selamat tahun baru Imlek dapat menyebutkan Hin Nian Kuai Li yang artinya selamat tahun baru. Sedangkan Gongsi Facai memiliki makna selamat mendapatkan kekayaan dan keberkahan meskipun tidak berhubungan dengan tahun baru Imlek, tapi ungkapan ini terus diucapkan karena menunjukkan doa demi keberkahan atau kekayaan di tahun yang akan datang. Namun sudah terlanjur melekat dan membudaya dengan menyebutkan Gongsi Facai, lebih terfokus pada makna keuntungan materi berlimpah daripada semangat kebersamaan di tahun baru. Meskipun kata-kata Hin Nian Kuai Li adalah ucapan selamat tahun baru tanpa merujuk pada perkara terkait dengan materi sama sekali. Sejarah Gongsi Facai melewati proses cukup panjang terkait dengan kata Gongsi Facai. Ungkapan tersebut berawal dari kata Gongsi yang berarti selamat, sementara kata Facai sebagai tambahan yang bermakna sejahtera atau makmur. Konon ungkapan Gongsi berasal dari penduduk di dataran Cina yang berhasil selamat setelah menangkal hewan buas bernama Nian. Hewan Nian
Nian yang dikenal memburu penduduk, sasaran utamanya adalah usia anak-anak. Asal-usul tahun baru Imlek apabila ditelusuri ke belakang sekitar 3.500 tahun yang lalu, dan perkembangan berjangka waktu cukup lama, sedangkan tradisinya mengalami proses pengembangan begitu panjang. Festival tradisional di daratan Cina, tahun baru Imlek penuh dengan cerita dan mitos. Yang paling populer adalah tentang hewan mitos Nian. Melansir dari Confucius Institute for Scotland, Universitas of Edinburgh, seorang pengajar bahasa Cina bernama Wang Xixia menerangkan bahwa Nian adalah makhluk buas mirip singa bertanduk runcing, hidup di zaman peradaban Cina kuno. Nian hidup di dasar laut, akan muncul ke pesisir pada hari terakhir setiap tahun penanggalan Cina, siap mencari mangsa hewan ternak dan manusia. Untuk menangkal supaya tidak dimangsa Nian, masyarakat di dataran Cina akan makan lebih dini, mengunci kandang ternak lalu mengungsi ke pegunungan yang sangat jauh. Suatu hari, seorang kakek berambut abu-abu datang ke perkampungan yang dibayangi serangan ganas makhluk Nian. Ia berjanji akan menghalau makhluk Nian masuk perkampungan di akhir tahun. Akan tetapi, semua warga masih diliputi rasa takut, tetap saja melakukan pengungsian sebelum datang malam. Seperti apa yang diperkirakan, makhluk Nian masuk ke wilayah kampung saat malam harinya. Namun, sebelum bisa memangsa, Nian mendengar suara petasan dan melihat nyala kobaran api yang begitu terang, menyebabkan makhluk Nian ketakutan dan tidak punya keberanian untuk memburu mangsa. Yang kemudian kakek tua berambut abu-abu mendekati makhluk Nian berpakaian warna merah. Disebabkan ketakutan melihat warna merah, Nian pun dengan cepat melesat bagai anak panah, pergi menghilang kembali ke dasar laut. Keesokan harinya, warga kembali ke kampung. Mereka betapa takjub dan bahagia ketika menyaksikan rumah dan kandang tidak sedikit pun ada yang rusak diacak-acak oleh makhluk Nian. Mereka pun baru menyadari bahwa kakek berambut abu-abu adalah seorang malaikat yang datang sebagai juru selamat. Kakek berambut abu-abu berpesan bahwa 3 senjata rahasia untuk mengusir makhluk Nian, yaitu barang-barang serba berwarna merah, cahaya terang, dan suara petasan. Nah, sejak saat itulah awal mula tradisi penduduk Cina untuk memasang benda-benda serba berwarna merah di sekitar rumah, seperti menggantungkan lentera merah, lalu menyalakan petasan serta begadang untuk mengawasi sekiranya makhluk Nian datang. Tahun baru Imlek telah berlangsung proses sejarah perayaannya cukup lama, sekitar 3.500 tahun yang lampau, tapi sampai kini masih belum diketahui secara pasti awal mulanya. Akan tetapi beberapa penduduk di dataran Cina mempercayai bahwa tahun baru Imlek berasal sejak zaman dinasti Shang tahun 1600 hingga 1046 sebelum Masehi, dengan mengadakan upacara pengorbanan demi menghormati dewa dan leluhur di awal atau akhir pada setiap tahun. Sedangkan istilah Nian pertama kali muncul pada era dinasti Zhou tahun 1046 hingga 256 sebelum Masehi. Sudah menjadi tradisi rutin untuk memberi sesembahan korban kepada leluhur atau dewa dan menyembah alam untuk memberkati panen pada pergantian tahun. Adapun tanggal festival, hari pertama dan bulan pertama dalam kalender lunar Cina ditetapkan pada era dinasti Han tahun 202 sebelum Masehi hingga 220 Masehi, di mana kegiatan perayaan tertentu menjadi sangat populer. Pembakaran begitu banyak bambu mengeluarkan suara retakan yang keras. Kemudian pada era dinasti Wei dan Qi tahun 220 hingga 420 Masehi, selain menyembah dewa dan leluhur, masyarakat dataran Cina mulai menghibur diri. Budaya keluarga, berkumpul, membersihkan rumah, makan malam, dan begadang di malam tahun baru konon dimulai dari masyarakat jelata. Setelah itu, tentang adanya pemahaman demi kemakmuran ekonomi dan budaya berlangsung
berlangsung sejak era dinasti Tang, Shung, dan Qing yang mempercepat perkembangan festival musim semi atau tahun baru Imlek. Bahkan kesemarakan budaya festival tak jauh berbeda dengan zaman modern, membakar petasan, mengunjungi sanak saudara dan para sahabat, serta menyantap mie pangsit ternyata menjadi bagian penting dalam perayaan di tahun baru Imlek. Selanjutnya, kegiatan yang semakin menghibur pun muncul, seperti halnya menonton tari-tarian naga dan barongsai selama Temple Fire, sekaligus menikmati pertunjukan lampion. Haji Muhammad Yosutomo meski sudah cukup lama bermualaf, bukanlah berarti bak kacang yang melupakan kulit. Senantiasa tetap setia turut memberikan penghormatan setinggi-tingginya pada tradisi leluhur di masa lalu. Gongsi Fa Chai, semoga segala impian bukan sekadar wacana namun terwujudkan nyata di depan mata, seiring diberikan kesehatan, keberuntungan, dan kemakmuran. Gongsi Fa Chai, semoga keluarga dan para sahabat Handai Taulan mendapatkan segala sukacita dan kesejahteraan, kebahagiaan, ketenangan, kedamaian di tahun 2024 dan tahun-tahun ke depan. Kamsia, see you. Terima kasih, Imlek sudah diterima di NKRI. Mereka sudah diterima di dunia. Ini mana mudah-mudahan jangan lupa nenek moyang kita berpesan Cian Sirwe, kalau hidup tenang pikirkanlah bahaya. Makanya kita harus kebersamaan kita harus pakai jiwa Imlek ini untuk sebagai, yaitu berlomba-lomba kerja kebajikan, berlomba-lomba kerja kebaikan. Dengan ucapan alhamdulillah ini kebersamaan, kita harus tunjukkan kebersamaan kita semua di saudara. Ini kita harus saling hormat, ya saling, sehingga mudah-mudahan demokrasi kita sukses. Jadi karena kita pakai segala agama, kita pakai politik, kita pakai, jangan peralat, sehingga perbedaan pasti rahmat, karena kita ini semua di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hablum minallah, hablum minan nas. Itu yang kita harapkan. Semoga syafaat dari Rasulullah, ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terima kasih.